Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dengan NIM A41122068 dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan tema macam-macam strategi pembelajaran. Sebelum kita masuk dalam presentasi, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Strategi pembelajaran itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry atau disingkat dengan SPI. Kemudian yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau disingkat dengan SPPBM. Kemudian yang keempat ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Kemudian yang kelima ada strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Kemudian yang keenam ada strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Kemudian yang terakhir ketujuh ada strategi pembelajaran afektif atau disingkat dengan SPA. Baik, langsung saja pengertian dari strategi ekspositori. Jadi strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seseorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori juga merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Jadi untuk metode pembelajaran ekspositori itu ada 3. Yang pertama ada metode ceramah, kemudian ada metode demonstrasi, dan terakhir ada metode sosiodrama. Kemudian ada kelebihan strategi ekspositori. Jadi yang pertama itu guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, efektif digunakan apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup. Kemudian yang ketiga, luas, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Strategi ekspositori juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya yaitu hanya dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Kemudian yang kedua, ada strategi ini tidak dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Jadi strategi pembelajaran yang kedua itu adalah strategi pembelajaran inquiry, di mana strategi pembelajaran inquiry atau yang disingkat dengan SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Jadi dalam strategi inquiry ini ada beberapa metode. Yang pertama ada metode diskusi, kemudian yang kedua ada metode tanya jawab, kemudian yang ketiga ada metode resitasi, kemudian yang terakhir atau yang keempat ada metode eksperimen. Kelebihan dari strategi inquiry yaitu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan anak dalam mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Kemudian dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar yang mereka minati. Sedangkan kekurangan dari strategi inquiry yaitu pertama, sulit terkontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Kemudian sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Kemudian memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, strategi yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Jadi, pembelajaran berbasis masalah ini dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Kemudian, pembelajaran ini juga tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal.
materi pelajaran. Akan tetapi, melalui strategi pembelajaran ini, siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengelola data, dan akhirnya menyimpulkannya. Strategi berbasis masalah juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan, di mana kelebihannya itu pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah dapat menentang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi guru. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Sedangkan kekurangan dari strategi berbasis masalah ini, yang pertama, ketika siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan, kemudian masalah yang dipelajari akan sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Kemudian tanpa pemahaman, mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sulit dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya, strategi yang keempat yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Jadi, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran ini, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman dari siswa tersebut. Strategi peningkatan kemampuan berpikir juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Pertama, kelebihannya yaitu melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Siswa juga lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru, dan juga siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Kekurangan dari strategi peningkatan kemampuan berpikir yaitu pertama, membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pelajaran singkat maka tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Kemudian yang ketiga, guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan SPPKB akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya, sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak sepenuhnya terpenuhi. Strategi pembelajaran yang kelima adalah strategi pembelajaran kooperatif. Jadi, strategi pembelajaran kooperatif ini merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam sekelompok kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran kooperatif juga merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda atau heterogen. Jadi dalam strategi kooperatif itu memiliki kelebihan serta kekurangan, di mana kelebihannya itu pertama, memberi peluang kepada siswa agar mengemukakan dan membahas suatu pandangan pengalaman yang diperoleh siswa, belajar secara bekerja dalam merumuskan ke arah satu pandangan kelompok. Kemudian yang kedua yaitu siswa yang belajar dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif akan memiliki motivasi yang tinggi karena didorong dan didukung oleh rekan sebayanya. Kemudian yang ketiga ada menghasilkan peningkatan kemampuan akademik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, membentuk hubungan persahabatan, menimba sebagai informasi, dan belajar menggunakan sopan santun. Kekurangan dari strategi kooperatif
Yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Kemudian, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang memadai. Selanjutnya, strategi yang keenam adalah strategi pembelajaran kontekstual atau yang sering disingkat dengan CTL. Jadi, strategi pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi kontekstual juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Jadi kelebihannya yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam PBM. Kemudian siswa juga dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Sedangkan kekurangan dari strategi kontekstual yaitu proses pembelajaran dengan model CTL akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Jadi strategi yang ketujuh atau yang terakhir adalah strategi pembelajaran afektif atau yang disingkat dengan SPA. Jadi strategi pembelajaran afektif berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan juga keterampilan. Afektif berhubungan dengan nilai yang sulit diukur, oleh sebab itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Strategi pembelajaran afektif juga pada umumnya menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Dalam strategi afektif memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Jadi kelebihannya itu strategi pembelajaran afektif berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan juga keterampilan. Kemudian afektif juga berhubungan dengan nilai yang sulit diukur, oleh sebab itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa tersebut. Kekurangan dari strategi afektif. Jadi kurikulum yang berlaku selama ini cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual atau kemampuan kognitif, di mana anak itu diarahkan kepada menguasai materi tanpa memperhatikan pembentukan sikap dan juga moral. Kemudian sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang macam-macam strategi pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.